Halo dan selamat berjumpa kembali dalam video tutorial Ekonometrika. Dalam video tutorial kali ini, kita akan mempelajari pengelolaan dan analisis data time series. Data time series merupakan data yang setiap observasinya diurutkan berdasarkan waktu, dan interval waktu antar observasi bersifat seragam. Dalam hal ini misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Data time series memiliki keunikan dan permasalahan tersendiri yang tidak ditemui pada data cross-section. Anda perlu melakukan beberapa persiapan sebelum bisa melakukan analisis data time series dengan program Gretel. Pada intinya, persiapan yang harus Anda lakukan sama seperti pada persiapan untuk analisis data cross-section. Namun demikian, Anda perlu memastikan interval waktu dari data yang akan Anda analisis, apakah data harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Persiapkan data time series yang akan Anda analisis dengan mengetikkannya ke dalam aplikasi spreadsheet. Kolom paling kiri dari worksheet kita gunakan untuk nomor observasi. Data variabel kita tuliskan pada kolom kedua, ketiga, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya variabel yang akan kita analisis. Nomor observasi 1 merupakan observasi untuk data yang paling awal terjadi. Nomor observasi selanjutnya merupakan observasi untuk data selanjutnya dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, kita tuliskan data untuk setiap variabel pada observasi tertentu di sel yang bersesuaian. Dalam kasus tertentu, data time series terkadang tidak lengkap. Lebih jelasnya lagi, pada waktu tertentu, tidak ada data observasi yang bisa dicatat karena pada waktu tersebut tidak ada event yang berlangsung. Permasalahan ini dinamakan data hilang atau missing value. Dalam spreadsheet, data hilang direpresentasikan dengan sel yang kosong seperti dalam contoh berikut. Anda tidak boleh mengisi sel tersebut dengan tanda strip, angka 0, atau spasi. Cukup kosongkan sel tersebut. Anda pun tidak boleh menghapus baris observasi yang tidak ada datanya, karena hal tersebut akan menyebabkan permasalahan dalam pembacaan data oleh software ekonometrik. Beberapa prosedur dalam software ekonometrik tidak membolehkan adanya data hilang. Untuk itu, Anda perlu mengisi data hilang tersebut dengan metode interpolasi atau mengurangi jumlah sampel sehingga sampel tersebut tidak mengandung data yang hilang. Mengurangi jumlah sampel tidak berarti hanya membuang observasi yang memiliki data hilang saja, tetapi membuang beberapa observasi sedemikian rupa sehingga sampel data time series terakhir merupakan data time series yang tidak memiliki observasi dengan data hilang. Apabila seluruh data sudah Anda ketikkan dalam spreadsheet, rekam data tersebut ke dalam file dengan format CSV. Lakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan waktu merekam file data cross-section ke dalam format CSV. Data dalam format tersebut bisa dibaca oleh program aplikasi Gretel. Untuk membuka data time series dalam Gretel, pilih menu File, Open Data, Import, CSV. Pilih koma sebagai pemisah kolom. Cari file data yang telah kita rekam dalam format CSV. Gretel akan bertanya, apakah data yang dibuka ingin diinterpretasikan sebagai data time series atau bukan. Pilih Yes, kemudian pilih Time Series. Pilih interval waktu dari data time series yang telah Anda persiapkan. Dalam contoh kali ini, intervalnya adalah bulanan, sehingga kita pilih monthly. Dalam kotak isian starting observation, tuliskan waktu permulaan dari data tersebut dalam format tahun, tanda titik 2, bulan. Dalam contoh kali ini, waktu permulaannya adalah tahun 2001, bulan September. Selanjutnya, Gretel akan meminta konfirmasi mengenai periode waktu yang ada dalam file data time series. Jika Anda setuju, klik tombol Apply. Pada saat ini, data time series sudah dibaca oleh Gretel dan siap untuk dianalisis. Untuk melihat ringkasan data time series dengan mudah, Anda bisa menggunakan fasilitas grafik yang disediakan oleh Gretel. Pilih menu View, Graph Specified Vars, Time Series Plot. Tandai variabel yang akan ditampilkan dalam grafik. Klik tombol Add, kemudian klik tombol OK. Dari grafik yang ditampilkan, meskipun datanya berubah-ubah, secara selintas kita bisa melihat adanya kecenderungan dari kedua variabel yang kita pilih. Perhatian terhadap suatu proses stasioner memegang peranan yang penting dalam analisis data time series. Suatu proses time series yang stasioner merupakan proses di mana distribusi probabilitasnya stabil sepanjang waktu pengamatan. Agar suatu proses dikatakan stasioner,
maka data time series yang dihasilkannya tidak memiliki sesuatu yang dinamakan dengan unit root. Analisis regresi dari data time series menuntut persyaratan di mana data time series tersebut harus bersifat stasioner. Dengan demikian, sebelum kita melakukan analisis regresi data time series, kita perlu memastikan dulu apakah data tersebut berasal dari suatu proses yang stasioner atau bukan. Sebagian besar data di lapangan bersifat non-stasioner. Karena analisis regresi untuk data time series mensyaratkan bahwa data tersebut harus berasal dari proses stasioner, maka kita memerlukan suatu cara untuk mentransformasikan data tersebut sehingga menjadi stasioner. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan mencari selisih atau differencing. Sebagai contoh, untuk transformasi selisih yang pertama atau first difference, kita selisihkan nilai variabel pada waktu tertentu dengan nilai variabel tersebut pada waktu sebelumnya. Salah satu prosedur untuk menguji apakah suatu data time series berasal dari suatu proses yang stasioner atau tidak adalah dengan menggunakan uji Augmented Decay Fuller atau disingkat ADF. Hipotesis nol dari uji ADF adalah bahwa data time series yang tengah diuji memiliki unit root atau bersifat non-stasioner. Untuk melakukan uji ADF pada data time series yang sudah dibuka dalam Gretl, lakukan langkah-langkah berikut. Pada panel data Gretl, tandai variabel yang akan Anda uji. Pilih menu variabel, Augmented Decay Fuller Test. Untuk contoh kali ini, leg ordernya kita tentukan 1. Dalam uji ADF, terdapat beberapa model yang bisa kita pilih dan kita serahkan saja kepada Gretl untuk menandainya. Pastikan pilihan Use Level of Variable Anda tandai. Maksud dari pilihan ini adalah bahwa kita akan menguji nilai-nilai variabelnya langsung, dan bukan menguji nilai-nilai first difference dari data time series tersebut. Hasil uji ADF memperlihatkan hasil uji untuk setiap model yang telah dipilih pada langkah sebelumnya. Apabila ada salah satu model yang signifikan, maka bisa kita katakan bahwa data time series tersebut bersifat stasioner. Tetapi apabila tidak ada yang signifikan, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa data time series tersebut berasal dari suatu proses yang non-stasioner. Dalam contoh ini, tidak ada satupun model yang signifikan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa data time series tersebut memiliki unit root atau dengan kata lain bersifat non-stasioner. Untuk melakukan uji ADF terhadap first difference dari data time series tersebut, lakukan hal yang sama seperti pada langkah-langkah tadi. Namun Anda perlu memastikan bahwa pilihan Use First Difference of Variable Anda tandai sebelum mengklik tombol OK. Demikian video tutorial kali ini, semoga Anda bisa belajar sesuatu yang berguna. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.